berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karaver yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya semua dalam keadaan sehat, berbahagia, diberkati Tuhan, menikmati suasana yang gembira bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini waktu yang sangat spesial karena mungkin saudara-saudara hari ini sudah menikmati ibadah Jumat Agung, merenungkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini, malam ini kita kembali akan merenungkan betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita melalui apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kepada manusia. Mari kita hampiri Dia, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, tidak ada situasi dan keadaan pun yang tidak bisa ditolong, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia mengasihi kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan Tuhan yang luar biasa, memberi kita semangat, memberi kita pengharapan dan percaya apa yang Dia katakan itu benar adanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah nyatakan kasih-Mu yang sempurna lewat kematian dari anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur karena anugerah yang sempurna ini boleh diberikan kepada kami, memperbaharui hidup kami dan menjadi landasan kami hidup, melakukan segala aktivitas dan membangun misbah kami karena Engkau mengasihi kami. Ini kami Bapa, kami persembahkan kurban syukur kami yang terbaik kepadamu lewat pujian, penyembahan dan hidup kami. Ini kami Bapa, kami ingin menikmati hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menebus kami dengan darah-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hari yang sangat spesial bagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, karena di hari Jumat yang kita sebut sebagai Jumat Agung inilah kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah membayar lunas semua dosa manusia dengan nyawanya sendiri. Tidak ada yang tidak berarti apapun yang dia lakukan, itu menyatakan bahwa kasih-Nya itu sempurna dalam hidup kita. Kita akan renungkan bagian dari firman Tuhan. Kita akan coba bedakan, kontraskan antara pribadi Tuhan Yesus dan manusia. Dalam hal ini kita akan lihat para murid. Mungkin kalau dengan orang yang bukan murid Yesus, kita tahu bagaimana orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak beribadah, yang hidupnya tidak bermoral, yang hidupnya mungkin dianggap kotor, najis. Kita tahu itulah manusia yang berdosa. Tetapi kita akan renungkan, ternyata orang yang kelihatannya baik-baik, orang yang kelihatannya saleh, orang yang kelihatannya mengasihi Tuhan, tetapi begitu kita kontraskan hidup mereka dengan Yesus, terlihat sekali bahwa memang tidak ada satu manusia pun yang baik, yang memenuhi standarnya Tuhan. Semuanya jauh dari apa yang jadi kebenarannya Tuhan. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, kita tahu bahwa kita memang patut bersyukur. Karena kita dikasihi, kita ditebus, padahal kita sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 26, ayat 14 sampai 25. Kita akan lihat pribadi Yudas dan Petrus yang mewakili manusia. Orang yang baik, orang yang saleh, orang yang beribadah, orang yang terlihat sekali sebenarnya jadi pengikut Tuhan. Tetapi ternyata mereka tetap bukan orang yang sempurna. Mereka membutuhkan anugerah dari Yesus Kristus. Kalau tidak, kebaikan-kebaikan mereka juga tidak ada artinya di hadapan Allah yang maha sempurna dan maha kudus itu. Kita lihat dulu Yudas. Ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara perhatikan, Yudas Iskariot adalah bendaharanya Yesus. Dalam perjalanan pelayanan mereka yang memegang uang, berarti orang yang dipercaya. Karena pemimpin apa saja, termasuk pemimpin pelayanan, pasti akan mempercayakan uangnya itu dikelola, diatur oleh bendaharanya. Itu pasti orang yang sangat dipercaya. Kalau tidak dipercaya, tidak mungkin diserai tanggung jawab untuk mengatur keuangan. Yudas Iskariot adalah bendahara, orang yang sangat dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk mengatur semua kebutuhan operasional pelayanannya. Tetapi kalau kita baca Alkitab, memang Yudas ini wataknya, karakternya buruk. Ada beberapa catatan, Yudas itu ternyata juga seorang koruptor. Dia suka mencuri uang yang dia kelola. Dia orang yang sebenarnya hitung-hitungan tidak jujur. Ketika melihat ada orang yang mengurapi Yesus, dia berkata, ini uangnya kan bisa untuk orang miskin, padahal dia pencuri. Bagi dia sebenarnya bukan kepentingan peduli, orang miskin lebih penting. Bukan, karena berarti uang yang dia bisa curi itu nggak sebanyak yang seharusnya. Kalau uang itu diberikan untuk sesuatu yang dia tidak bisa pegang. Ada banyak keculasan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Makanya ayat yang kita baca ini akhirnya dia bersekongkol dengan pembenci Yesus. Orang-orang yang memang memusuhi Yesus.
Dia jual Yesus dengan 30 uang perak. Dia mencari kesempatan setelah itu, mencari kesempatan yang tepat bagaimana menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang memusuhi Yesus tersebut. Saudara-saudara coba simak, kalau ada murid yang begitu dipercaya oleh Tuhan saja bisa bersikap licik, bisa bersikap jahat seperti ini. Ini membuktikan apa? Orang yang dekat dengan Tuhan saja ternyata punya watak yang begitu jahat. Apalagi orang-orang yang tidak mengalami kasih Tuhan. Orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan. Pasti kondisinya akan lebih buruk. Itulah manusia. Itulah manusia. Ada banyak yang tersembunyi, kelihatannya baik. Secara jabatan, secara sosial kelihatannya baik. Tetapi hatinya dan apa yang dilakukan jahat semata. Lalu kita lihat Petrus. Petrus ternyata juga punya masalah yang sama. Petrus memang tidak mencuri. Petrus memang orang yang semangat kalau melayani Tuhan. Tetapi ada masalah juga. Kita baca ayat 30 sampai 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Coba perhatikan apa kata Petrus di ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara perhatikan, ini orang yang kelihatannya hebat. Petrus yang inisiatifnya banyak. Petrus yang berani. Petrus yang punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Tetapi di balik semua potensi yang baik, di balik semua hal yang hebat tadi ternyata berakar pada kesombongan di hatinya. Orang dekatnya Yesus. Orang yang juga dipercaya Yesus sedemikian rupa. Orang yang pernah dipuji Yesus karena imannya yang luar biasa. Tapi ternyata dari hatinya berakarlah yang namanya kesombongan. Yesus sudah ingatkan, kalian akan gentar nanti karena situasinya mengerikan. Dengan gagah Petrus berkata, aku tidak akan menyangkalmu. Bahkan taruhan nyawa pun kalau aku harus mati bersamamu, aku tidak akan meninggalkanmu. Kesombongan. Ketika Tuhan ingatkan pun tetap merasa bahwa Tuhan salah ini. Yang benar aku ini. Orang sombong itu seperti itu. Dengar firman Tuhan berulang-ulang. Akhirnya berkata, firman Tuhannya salah ini. Dengar khotbah, pendetanya disalahkan, dia salah menjelaskannya. Maksudnya tidak itu. Karena ukuran orang sombong itu apa? Pemahamannya sendiri, pengertiannya sendiri, pengalamannya sendiri, dirinya sendiri. Kesombongan. Dan akhirnya kita bisa melihat, tidak hanya Yudas Iskariot menjual Yesus. Petrus yang orang hebat, murid Yesus yang hebat itu juga menyangkal Yesus 3 kali bahkan. Bedanya Yudas Iskariot dan Petrus, kemudian bedanya apa? Yudas Iskariot ketika dia sadar dia sudah lakukan sesuatu yang jahat terhadap Yesus, dia menyesal. Dalam penyesalannya dia menggantung diri. Dia bunuh diri. Dia tidak bertobat, hanya menyesal tetapi tidak mau bertobat. Petrus begitu sadar dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, dia menyesal dan bertobat. Itu bedanya. Tetapi dari 2 pribadi tadi kita bisa dapat gambaran. Itulah manusia. Sudah mendapatkan
anugerah Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah diberi akses yang begitu istimewa, bisa dekat dengan Tuhan, dipercaya Tuhan, ternyata tetap saja ada sifat jahatnya, sifat sombongnya masih ada. Dalam konteks sekarang kita bisa lihat kadang-kadang bagaimana orang menyalahgunakan jabatan walaupun itu jabatan rohani. Bagaimana orang mengambil keuntungan pribadi dengan jabatan rohani itu. Mungkin tidak menjual seperti Yudas Iskariot, tidak menjual Yesus, tetapi demi uang dia akan lakukan apapun walaupun itu menyakiti hati Yesus. Walaupun itu lakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tetapi asalkan dia dapat keuntungan, dia dapat uang lebih banyak, kekayaan lebih banyak. Bukankah ini kadang-kadang kita juga bisa lihat bagaimana kejahatan dan dosa dilakukan oleh orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan kita ketemu banyak orang yang menepuk dada berkata bahwa pelayanan ini, pekerjaan Tuhan yang hebat ini, karena memang aku hebat, karena aku yang memimpin, karena aku yang melayani. Betapa banyak orang merasa bahwa dia sangat kuat, karena dia kaya, karena dia memang punya banyak hal yang membuat pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Dia lupa bahwa itu akan membuat dia jatuh seperti Petrus jatuh. Dalam kesombongan dan kebanggaan diri itu orang akan jatuh. Nah, kita lihat bagaimana Yesus. Kalau orang-orang dekatnya ternyata kita dapat gambaran memang orang berdosa. Memang kalau tidak dapat kasih karunia Tuhan, orang ini sebenarnya nggak pantas menduduki posisi-posisi istimewa dan hebat itu. Semuanya pasti karena kasih karunia Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari gambaran Yesus Kristus? Kalau kita melihat ayat 26 dan 29 luar biasa. Yesus sudah tahu kalau Yudas Iskariot menjual dia, mengkhianati dia. Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tetapi dia tetap mengajak mereka dan dia memimpin perjamuan kudus. Itu sesuatu yang luar biasa, menunjukkan kasihnya itu tidak bersyarat. Kasihnya itu sempurna, tidak bergantung bagaimana kesempurnaan orang yang dia kasihi. Coba kita baca 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Saudara-saudara, Yesus memimpin perjamuan dan dalam perjamuan dia berkata, "Ini tubuhku, ini darahku." Artinya ketika dia memecah-mecahkan roti, dia sedang berkata kepada murid-muridnya, walaupun tubuhku ini dirobek-robek, tetapi itu sebagai tanda kasihku. Aku siap berkorban bagimu. Aku siap menyerahkan diriku. Walaupun darahku tertumpah, tetapi itu akan aku lakukan karena aku mengasihimu. Dan dia membagi-bagikan roti dan anggur itu. Luar biasa. Dia tahu ada orang yang mengkhianati dia. Dia tahu ada orang yang akan menyangkal dia. Tetapi dia masih bisa berkata dengan tulus, "Aku rela mati bagimu. Aku rela tubuhku robek-robek hancur untukmu. Aku rela darahku dicurahkan asal engkau terbebas dari murka Allah." Itulah pribadi Yesus Kristus yang kita kenal. Itulah juru selamat dan Tuhan kita. Sangat kontras sekali dengan Yudas Iskariot dan Petrus yang
hanya mementingkan diri sendiri dan membanggakan dirinya. Tetapi Yesus siap menyerahkan dirinya. Itulah kasih sejati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung menjadi pesan yang kuat bagi kita untuk kembali mengingat bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu mengasihi kita begitu sempurna. Pengorbanannya itu pengorbanan yang tiada tara. Kita orang yang tidak layak menerimanya. Kita tidak layak untuk menjadikan Yesus sebagai korban. Yesus tidak seharusnya mati bagi kita. Karena kita begitu sombong, karena begitu berkhianat, kita mudah sekali tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak dipengaruhi apakah kita sudah sempurna atau tidak. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Dalam kasih-Nya, Tuhan ingin menarik kita keluar dari lingkaran dosa. Dalam kasih-Nya, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, menyembuhkan kita dari segala kesombongan, dari segala problem hati yang begitu jahat, mentahirkan hati kita, dan kita akhirnya menyadari, sungguh semua hal yang aku miliki, ini adalah anugerah Tuhan yang patut aku syukuri. Mari kita bersatu dalam doa. Tidak ada hal yang lebih baik selain kita bersyukur atas kasih Bapa yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Siapa kita sehingga kita kadang-kadang merasa berhak untuk diberkati Tuhan. Kita merasa punya hak untuk dipakai Tuhan. Kita merasa bahwa diri kita sangat layak untuk dipercaya Tuhan dengan segala berkat yang kita inginkan. Kita lupa bahwa semua kebaikan kita pun sesungguhnya tidak pernah memenuhi standar kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Sebagaimana Yudas Iskariot dan Petrus, orang-orang yang begitu baik, orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, orang-orang yang begitu dipercaya oleh Tuhan, ternyata di hati mereka ada juga kejahatan, ada juga kesombongan. Sesungguhnya Yudas Iskariot adalah kita. Betapa sering kita mengkhianati Tuhan. Betapa sering kita menjual Tuhan untuk keuntungan sendiri. Betapa sering kita membanggakan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita punya iman yang hebat, punya iman yang kuat. Bahwa kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat di hadapan Tuhan. Betapa sombongnya kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita. Dan Dia ingin kita mengalami kebebasan dari segala kejahatan, dari segala kesombongan. Ini waktu terbaik. Di hari Jumat Agung ini kita kembali menghampiri Dia dengan kerendahan hati, ketulusan hati. Tanggalkan segala kesombongan, kebanggaan diri. Tanggalkan segala kejahatan yang ada di hati. Datang sebagai orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang mengharapkan belas kasihan Bapa dan mensyukuri atas kasih yang sempurna yang sudah dilakukan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami merasa malu kalau kami merasa sudah banyak berjasa kepada Tuhan. Sungguh kami merasa malu kalau kami menyombongkan segala kebaikan, segala
kehebatan, segala pelayanan, segala hal yang kami anggap itu memang sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Kami malu Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus, merendahkan diri. Kami menyadari segala kejahatan, ketidaklayakan, kesombongan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Tuhan, perbaharui hati kami. Tuhan, perbaharui hidup kami Bapa, supaya kami senantiasa bisa bersyukur atas semua anugerah dan kasih-Mu kepada kami, supaya kami tidak menyombongkan diri lagi, tetapi kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, bukan dari kehebatan kami, tetapi dari kehancuran hati kami yang menyadari kami sesungguhnya tidak layak menerima semua kasih yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, ini kami Bapa. Tuhan perbaharui hidup kami. Tuhan perbaharui segala sesuatu yang rusak dalam hidup kami. Biarlah pengorbanan-Mu itu sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami semua, membebaskan kami dari semua ikatan, dari semua belenggu, dari semua perbudakan dosa, dari segala kesombongan, keangkuhan, kejahatan. Kami semua sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemerdekaan hidup yang baru, merdeka untuk memuji dan menyembah Tuhan, merdeka untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk melakukan semua kebaikan, karena kami semua memang sudah dimerdekakan oleh Tuhan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa. Hati kami semakin berkobar, hati kami semakin mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, selalu ingat bahwa kita orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi beroleh kasih karunia karena Yesus Kristus sudah berkorban dan mati bagi kita, sehingga kita diposisikan sebagai orang benar, diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Amen. Puji Tuhan, nikmati hidupmu yang baru, hidupmu yang mulia itu setiap hari dengan ucapan syukur dan kebenaran Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan pokok-pokok doa di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Jangan pernah putus harap, jangan menyerah. Segala sesuatu selalu ada anugerah, Tuhan bisa menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.